Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Gamas Channel tentunya. Kali ini kita akan belajar tentang limit ya. Limit itu kalau dalam sehari-hari kan sering dengar tuh ya. Kuota saya limit, pulsa saya limit, itu artinya terbatas kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam matematika itu simpelnya, kita bicara simpelnya saja biar cepat mengerti ya. Simpelnya itu menuju batas tertentu, mendekati tapi tidak pernah nyampe, itu limit. Simpelnya begitu. Bagaimana? Kalau pusing nanti langsung ke pembahasan ya supaya kita tergambarkan. Intinya seperti itu. Limit dalam matematika itu mendekati sedekat-dekatnya tapi nggak nyampe gitu. Artinya limit seperti itu. Baik, jernihkan pikiran, tenangkan hati, damaikan diri, hadirkan konsentrasi, kita akan belajar limit. Come on. Oke, baik, sekarang Ibu ingin memberikan gambarannya tentang limit. Limit itu tadi kan sudah sekilas dibahas bahwa limit itu mendekati tapi nggak nyampe-nyampe gitu, menuju sesuatu tapi nggak mentok gitu ya, mendekati semakin dekat tapi nggak pernah nyampe, itu limit tadi ya. Contoh, nah langsung saja ke gambaran matematikanya. Ini adalah rumusnya, limit x mendekati a dari suatu fungsi fx, maka fungsi tersebut akan mendekati nilai L ya, nilai limitnya. Nah, contoh, ada suatu fungsi fx sama dengan x plus 4. Bagaimana nilai fungsi tersebut jika x-nya mendekati 2? Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana katanya kalau x-nya mendekati 2? Kita tulis 2 di tengah-tengah ya. Karena nanti ada pendekatan dari arah kiri dan arah kanan gitu. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika x-nya Ibu tulis 2, maka fungsi ini akan bernilai berapa? Ya, x-nya kita substitusikan ya, ganti dengan 2. 2 ditambah 4, maka fungsinya akan menghasilkan 6. Good. Oke, fungsinya akan menghasilkan 6. Sampai situ paham ya? Kemudian karena di sini ngomongin limit, bagaimana ketika x-nya mendekati 2? Nah, mendekati itu bisa dari arah kiri, bisa dari arah kanan. Kita ngomongin dari arah kiri dulu ya. Bilangan berapa yang dekat dengan 2? Dari arah kiri itu 1 ya. Saya tuliskan 1. Nah, jika x-nya 1, ini adalah bilangan yang dekat dengan 2. Saya tulis 1 x-nya, maka fungsinya berapa? Fungsinya hasil dari fungsi x tersebut adalah x-nya kita ganti dengan 1. 1 tambah 4. Oke, berarti fx-nya adalah 5. Good. 5. Gitu kan? Paham ya? Oh, ternyata ada lagi bilangan yang lebih dekat dengan 2. Dalam bilangan real kan ada tuh ya, 1,2, 1,5, lebih dekat dengan 2 kan. Oke, kita tuliskan bagaimana kalau x-nya 1,5. Kalau x-nya 1,5, coba kita substitusikan x-nya 1,5, maka fungsinya hasilnya adalah 1,5 ditambah 4, maka fungsinya akan menghasilkan 5,5. Begitu ya. Kemudian x-nya mendekati 2 tuh ada lagi loh yang lebih dekat dengan 2. Berapa kira-kira? Oh, 1,6 Bu, bisa 1,7, 1,8 gitu ya, 1,9. Kita akan coba 1,9 dulu ya. 1,9. Bagaimana kalau x-nya itu kita ganti dengan 1,9? Maka x ininya juga kita ganti 1,9 ditambah 4, maka menghasilkan 5,9. Maka nilai fungsinya akan berubah menjadi 5,9. Ada lagi yang lebih dekat ya. Ada lagi
Apa tuh? Yang lebih dekat dari 2, 1,9999999. Waduh, gitu ya. Panjang. Nah, ini adalah bilangan yang mendekati 2 sedekat-dekatnya, tapi enggak 2, enggak mentok ke 2. Tapi bilangan yang mendekati 2 itu kan semakin mirip ke 2 ya. Misalnya ada bilangan 1,999. Ada lagi yang lebih dekat, berapa? 1,99999. Nggak pernah mentok. Masih ada banyak bilangan yang dekat dengan 2. Semakin dekat itu berarti semakin mirip dengan 2-nya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Maka ketika X-nya mendekati 2, maka hasil fungsinya juga akan mendekati 6. Betul. Begitu. Ini dari arah kiri. Ya, ternyata ada juga bilangan yang dekat dengan 2 dari arah kanan. Berapa? Saya tuliskan 3, misalnya 3, gitu ya. X-nya kita ganti dengan 3. Maka fungsinya berapa ketika X-nya kita ganti dengan 3? 3 ditambah 4, 7 ya. 7. Nah, ada lagi yang lebih dekat dengan 2 dari arah kanan. Berapa tuh? Berapa? 3,1 ya, bukan, itu nanti jauh ya. Kalau 3,1 semakin jauh. Kita bilang yang harus semakin mendekati 2. Berapa? Oh Bu, 2,5. 2,5 semakin dekat ya dengan 2. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan 2,5, kita tambah dengan 4 menjadi 6,5. Good. Berarti fungsinya bernilai 6,5. Ada lagi Bu, X tuh Bu, yang dekat dengan 2 tuh ada lagi. Berapa? 2,1. Ya oke, 2,1 ada lagi. Kalau kita ganti X-nya 2,1, maka 2,1 ditambah 4 menjadi 6,1. Good. Maka fungsinya akan bernilai 6,1. Ada lagi yang lebih dekat dengan 2. Berapa? Misalnya 2,001 gitu ya. Maka nilainya akan berubah menjadi 6,001 fungsinya ya. Ada lagi Bu yang lebih dekat dengan 2. 2,0000001. Banyak bilangan real itu, banyak sekali yang mendekati 2, tapi nggak pernah mentok ke 2. Ini yang disebut dengan limit. Nah, semakin dekat itu akan semakin sama ya, semakin mirip dengan 2-nya. Maka kita dekati dengan bilangan yang lebih dekat, maka hasil limitnya pun atau fungsinya akan limit 6 atau mendekati 6. Begitu gambaran tentang limit ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung limitnya. Ini adalah gambaran umumnya bahwa ketika nanti ada limit X mendekati A dari fungsi fx, maka ketika X-nya itu mendekati A, maka nilai fungsinya juga akan mendekati limit ya, limit. Nanti jatuhnya ketika kita pembelajaran berikutnya ada yang bilang limit dengan X mendekati 2, maka limit dari fungsi tersebut adalah 6. Itu sesungguhnya mendekati sekali. Semakin dekat itu akan semakin mirip dengan bilangan tersebut. Begitu. Oke, tadi sudah ada gambaran mengenai limit ya. Sekarang kita akan belajar macam-macam metode limit aljabar gitu ya, untuk mencari nilai limitnya itu berapa. Itu kita bisa menggunakan metode limit aljabar di bawah ini. Nah, satu bisa menggunakan substitusi, yang kedua faktorisasi, yang ketiga mengalihkan dengan faktor kawan, yang keempat membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kalau untuk yang 4 ini khusus ya, ketika X-nya atau variabelnya mendekati nilai tak hingga. Ini nomor 4 khusus nih, jadi jangan kemana-mana,
Nanti ada video-video berikutnya kita akan belajar membagi dengan pangkat tertinggi itu seperti apa. Oke, pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan suatu limit dengan menggunakan metode substitusi. Contoh, langsung saja ya. Oke, tentukan limit dari suatu fungsi berikut. Nih ada 3 nih ya, ada 3. Cuman saya akan menjawab satu soal saja. Yang pertama, limit dengan X mendekati 4 dari suatu fungsi X ditambah 7. Karena kita menggunakan metode substitusi, karena memang dalam limit itu biasanya harus disubstitusikan dulu. Ketika kita sudah menentukan dengan substitusi kemudian mempunyai nilai, maka sudah mentok, berarti nilai limitnya itu yang sudah dihitung dengan metode substitusi. Tetapi jika menemukan bentuk tak tentu, maka baru kita menggunakan metode-metode yang lain, begitu. Nah, sekarang kita akan substitusi. Substitusi itu mengganti ya, atau mengubah variabelnya dengan nilai ini. X mendekati 4, maka X-nya kita substitusikan atau kita ganti dengan 4. 4 tambah 7, 11. Itu jawabannya, selesai. Mudah sekali kan? Mudah. Baik, untuk yang nomor 2 dan nomor 3, Ibu percaya kalian pasti bisa. Silakan kerjakan nomor 2 dan nomor 3 dengan ketentuan menentukan limit dari suatu fungsi. Yang nomor 2 ketika X-nya mendekati 2 dengan fungsi 2X dikurangi 1. Dan nomor 3 limit dengan X mendekati 5 dari fungsi X kuadrat ditambah 1. Berapakah itu? Silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih. Kali ini substitusi insya Allah sudah bisa ya. Tinggal dilatih, silahkan jawab. Kemudian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.